Hai semua, jumpa kembali dengan saya Niko. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video saya kali ini, saya akan membahas dampak risiko terhadap keuangan perusahaan yang bersumber dari prospektus awal Perin Sekuritas. Prospektus awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei tahun 2023. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Dalam penyusunan prospektus PT Perin Sekuritas, menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Perin Sekuritas dalam prospektus ini sebagai yang membantu perseroan dalam penyusunan prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menganalisa faktor risiko yang terdapat dalam prospektus ini, yaitu pada halaman 53. Faktor risiko, usaha yang bersifat material, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dari hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan pada perusahaan anak. Berikut ada 9 faktor risiko, yaitu yang pertama, risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan. Yang kedua, risiko kendala teknis dan non-teknis. Yang ketiga, risiko ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus. Yang keempat, risiko kondisi alam dan bencana alam. Yang kelima, risiko kecelakaan maritim. Yang keenam, risiko persaingan. Yang ketujuh, investasi atau aksi korporasi. Yang kedelapan, risiko perubahan teknologi. Dan yang kesembilan, risiko terhadap cost overrun pada kegiatan operasional. Nah teman-teman, dari ke-9 faktor risiko tadi, saya akan memilih untuk menganalisa faktor risiko yang keempat, yaitu risiko kondisi alam dan bencana alam dengan kaitannya terhadap laporan keuangan perseroan. Risiko kondisi alam dan bencana alam yaitu kegiatan usaha perseroan terkait pada pengangkutan laut yang sangat bergantung pada kondisi alam. Faktor kondisi alam dan bencana alam yang tidak menentu merupakan faktor di luar kendali perseroan yang dapat mempengaruhi keselamatan kru, armada, dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional perseroan. Pada kondisi ekstrim, perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya sebagai akibat dari suatu bencana alam dan atau kondisi cuaca tertentu. Bencana alam dan atau kondisi cuaca tertentu yang terjadi pada destinasi maupun rute pelayaran juga dapat mengganggu kegiatan operasional. Bahkan, pada kondisi yang lebih ekstrim, perseroan tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya yang dapat berdampak signifikan terhadap perseroan. Selain itu, dengan adanya kondisi cuaca yang buruk dapat mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ketidakmampuan perseroan memenuhi ketepatan jadwal dapat mempengaruhi kinerja keuangan perseroan apabila pelanggan menetapkan penalti atau ganti rugi atas hal tersebut. Nah teman-teman, di slide yang akan saya tampilkan ini adalah gambar 1.1 yaitu dampak risiko terhadap keuangan perusahaan akibat dengan adanya bencana alam. Yang pertama, pengaruhnya kepada laporan keuangan, yaitu pada investasi yang berpengaruh pada laporan keuangan di akun aset lancar. Kas otomatis akan berpengaruh dengan adanya bencana alam. Otomatis biaya akan bertambah, otomatis kas akan naik. Akan juga berpengaruh terhadap piutang usaha yang menjadi terhambat akibat adanya bencana alam. Persediaan juga akan berpengaruh akibat dari bencana alam tersebut. Kemudian persediaan perusahaan juga akan berpengaruh akibat adanya bencana. Aset tidak lancar yaitu tanah, gedung, gudang, mesin, peralatan, inventaris kantor, kendaraan, dan kapal ikut terkena dampak dari bencana alam tersebut. Itu semua ada di aset bagian neraca. Kemudian di bagian operasi yaitu pendapatan usaha pasti akan berpengaruh. Perusahaan tidak bisa melanjutkan aktivitas untuk melakukan kegiatan usahanya, otomatis revenue juga akan ikut berpengaruh, laba usaha juga akan menurun, bahkan bisa mengalami kerugian akibatnya bencana alam, sehingga akan berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Kemudian arus kas perusahaan juga akan terganggu dengan adanya bencana alam. Berikut ke bagian financing, di bagian kewajiban utang usaha akan terganggu, utang gaji, utang pajak, utang bank, utang leasing. Karena adanya bencana alam, perusahaan akan terganggu dalam melakukan kewajibannya seperti utang usaha, utang gaji, utang pajak, utang bank, dan utang leasing. Itu semua ada di bagian kewajiban dan ekuitas di kolom neraca. Oke teman-teman, sekian analisa singkat dari saya tentang dampak risiko terhadap laporan keuangan perusahaan. Semoga kita dapat belajar bersama dengan adanya video ini. Sehat selalu ya teman-teman. Danke.